wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wardana Nabila dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator serta penyaji materi. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Subairi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai presentasi, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya mikrofinansi di dunia internasional. Mikrofinansi muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Awal mula keuangan mikro dapat ditelusuri dari inisiatif tradisional seperti koperasi kredit di Eropa pada abad ke-18. Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus pada tahun 1976 di Bangladesh menjadi tonggak penting dalam sejarah mikrofinansi, memberikan pinjaman kecil tanpa jaminan kepada masyarakat miskin. Perkembangan mikrofinansi meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan program-program kredit seperti kredit usaha rakyat. Oke, selanjutnya yaitu adalah tentang perkembangan microfinance di Indonesia. Microfinance di Indonesia telah berkembang pesat sejak zaman kolonial dengan lembaga keuangan rakyat yang membantu petani dan pedagang kecil. Program-program pemerintah seperti KUT dan KCK diperkenalkan untuk mendukung sektor pertanian dan usaha kecil. BRI Unit Desa menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang penting, memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada masyarakat pedesaan. Era digital membawa perkembangan teknologi finansial atau vintage yang mendorong inklusi keuangan dengan platform pinjaman online dan peer-to-peer lending. KUT adalah singkatan dari kredit usaha tani, sedangkan KCK adalah singkatan dari kredit canda kulak. KUT merupakan program pemerintah untuk memberikan modal kepada petani, sedangkan KCK merupakan program kredit Orde Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Peer-to-peer lending atau P2P lending adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara online. P2P lending juga dikenal sebagai vintage pendanaan bersama atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPB-BTI. C. Peran tokoh-tokoh kunci dalam pengembangan microfinance. Pengembangan microfinance di dunia tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh kunci yang memiliki visi besar dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Muhammad Yunus, seorang ekonom dari Bangladesh yang mendirikan Grameen Bank pada tahun 1976. Ia memperkenalkan konsep pinjaman mikro tanpa jaminan bagi masyarakat miskin, terutama bagi perempuan yang sebelumnya sulit mendapatkan akses perbankan. Di Indonesia, salah satu tokoh utama dalam pengembangan microfinance adalah Dr. Hadi Susastro, seorang ekonom yang banyak meneliti tentang strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keuangan mikro. Selain itu, Bank BRI melalui konsep BRI Unit Desa yang mulai dikembangkan pada tahun 1970-an juga sangat signifikan. Model ini memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat pedesaan tanpa memerlukan jaminan besar, sehingga membantu mengembangkan sektor usaha kecil di Indonesia. Tokoh lain yang berkontribusi dalam microfinance adalah Elizabeth Rainy, seorang pakar keuangan mikro dari Amerika Serikat yang bekerja di Asian International dan berperan dalam mempromosikan kebijakan serta regulasi yang mendukung inklusi keuangan di berbagai negara. Selain itu, Margaret Robinson, seorang peneliti di Harvard Institute for International Development, juga banyak menulis tentang keberlanjutan lembaga keuangan mikro dan strategi agar sektor ini tetap berkembang secara mandiri. Peran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa keuangan mikro bukan hanya sekedar sistem pinjaman kecil, tetapi merupakan gerakan global yang didorong oleh inovasi, penelitian,
dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu. Dukungan mereka telah membawa perubahan signifikan dalam ekonomi dan kesejahteraan sosial di berbagai belahan dunia. D. Transformasi mikrofinance dan konvensional syariah. Transformasi mikrofinance dari sistem konvensional ke sistem syariah merupakan bagian dari perkembangan keuangan global yang semakin memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan. Keuangan mikrokonvensional pada awalnya berkembang dengan sistem bunga interest based, di mana lembaga keuangan mikro memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga tertentu. Model ini banyak digunakan oleh berbagai lembaga termasuk bank, koperasi, dan organisasi non-pemerintah dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan akses ke modal usaha. Namun, sistem konvensional ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Bunga dan transaksi keuangan dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menghadirkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian mendorong lahirnya konsep microfinance syariah. Transformasi ini tidak hanya sekedar mengganti sistem bunga dengan skema yang bebas riba, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam lainnya seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan sosial. Salah satu bentuk awal dari microfinance syariah adalah BMT atau Baitul Mat wa Tanwil yang mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an. BMT menggabungkan dua fungsi utama, yaitu BMT lembaga yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta BMT berperan dalam pembiayaan usaha produktif dengan skema syariah seperti murabahah, di mana murabahah ialah jual beli dengan margin keuntungan. Mudharabah ialah bagi hasil dan musyarakah ialah kemitraan bisnis. Model ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memperoleh akses keuangan tanpa melanggar prinsip syariah. Selain BMT, banyak bank syariah yang mulai mengembangkan layanan microfinance berbasis syariah. Salah satu contohnya adalah program mikro syariah Bank Syariah Mandiri atau BSM. Dan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah yang menawarkan pembiayaan tanpa riba kepada usaha kecil dan menengah atau UKM. Lembaga keuangan syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil sehingga lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak, bagi peminjam maupun yang memberi pinjaman. Transformasi microfinance dari konvensional ke syariah juga didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pertumbuhan keuangan mikro syariah, termasuk melalui penguatan literasi keuangan syariah serta pemberian intensif bagi lembaga yang mendapatkan prinsip syariah dalam operasional.